Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vera Sri Handayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003-0107-2051 untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai akuntansi dana di rumah sakit. Rumah sakit pemerintah merupakan salah satu instansi pemerintahan yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan. Rumah sakit menjadi sangat penting urgensinya bagi pelayanan masyarakat, provinsi maupun daerah. Rumah sakit sendiri menjadi kunci keberhasilan suatu pemerintah dalam mengelola pemerintahannya. Aplikasi akuntansi dana dapat dilihat dalam praktek akuntansi di rumah sakit. Namun, harus diketahui bahwa tidak semua rumah sakit adalah organisasi yang bersifat nirlaba. Beberapa rumah sakit dioperasikan sebagai layaknya perusahaan yang mencari laba. Bahkan, beberapa di antaranya melakukan penjualan saham di pasar modal. Dalam kasus rumah sakit yang berorientasi laba, standar akuntansi yang diikuti adalah standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk sektor komersial. Lantas, apa yang dimaksud dengan akuntansi dana? Akuntansi dana merupakan sebuah konsep akuntansi yang dimana aktiva dapat dipisahkan berdasarkan masing-masing sumber dan peruntukan dananya. Karena dalam penyajiannya dari laporan keuangan, organisasi nirlaba setidaknya harus mengidentifikasi tentang kategori batasan dalam penggunaan dana yang telah diberikan oleh para pendonor atau pihak investor dan bank. Oleh karenanya, organisasinya lebih banyak mengadopsi akuntansi dana. Hal ini diperkuat dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 340/Menkes/per/3/2010 yang menyatakan bahwa rumah sakit adalah instruksi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1204/Menkes SK 10/2004, rumah sakit dinyatakan bahwa rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Liawan dalam bukunya pada tahun 2018 menyatakan pada awal timbulnya akuntansi dana yang dibentuk oleh organisasi non-profit atau organisasi nirlaba, dana mempunyai arti dana kas. Namun, sekarang dana mempunyai pengertian luas, yaitu merupakan kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang terpisah. Terdapat dua jenis dana yang bisa digunakan oleh suatu organisasi non-profit, diantaranya: 1. Dana belanja. Dana yang digunakan untuk membukukan aktiva lancar, hutang, dan perubahan dalam aktiva bersih yang dibelanjakan untuk kegiatan organisasi non-profit. Dan yang kedua yaitu dana bukan belanja. Yang dimaksud dengan dana bukan belanja yaitu dana yang digunakan untuk membukukan pendapatan, biaya aktiva, hutang, dan modal kegiatan perusahaan komersil. Adapun fungsi utama akuntansi di rumah sakit adalah sebagai sumber informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam pemecahan masalah dan perencanaan untuk keberhasilan. Akuntansi tidak lepas dari biaya atau cost. Dengan perhitungan biaya yang dibedakan akan menghasilkan akuntansi biaya yang berbeda pula serta berdampak pada pengambilan keputusan yang berbeda. Dengan demikian, untuk pengambilan keputusan yang tepat serta keberhasilan perencanaan diperlukan sistem dan pelaksanaan akuntansi rumah sakit secara optimal. Laporan posisi keuangan atau aktiva utang dan aktiva bersih tidak disebut dengan neraca. Klarifikasi aktiva dan kewajiban sesuai dengan perusahaan pada umumnya. Sedangkan aktiva bersih diklarifikasikan sebagai aktiva yang tidak terikat, terkait dengan kontemporer dan terikat permen. Yang dimaksud dengan pembatasan permen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang. Sedangkan pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai pada periode tertentu
tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Selanjutnya, laporan aktivitas yaitu penghasilan, beban, kerugian, dan perubahan dalam aktiva bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas yang mencakup arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan antara lain sifat dan jumlah pembatasan permen atau temporer dan perubahan klarifikasi aktiva bersih. Dalam akuntansi dana untuk rumah sakit, penyajian laporan informasi keuangan mengharuskan pembentukan dana atau fund yang dibagi menjadi dua, yaitu satu, dana tidak terikat atau unrestricted fund, yaitu dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu, dan yang kedua yaitu dana terikat, yaitu restricted fund, yaitu dana yang dibatasi penggunaannya pada suatu tujuan tertentu yang biasanya muncul karena permintaan dari pihak eksternal yang memberikan sumbangan. Terkait tidaknya aktiva tergantung pada ketentuan pihak lain atau donor yang memberikan sumber keuangan. Tidak ada PSAK khusus yang mengatur standar akuntansi untuk rumah sakit. PSAK yang paling cocok untuk sementara waktu digunakan adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Berdasarkan PSAK 45, akuntansi rumah sakit tidak berdasarkan sistem dana, hanya dana unggul, namun aktivitas bersih rumah sakit dikategorikan berdasarkan 3 jenis, yaitu dana tidak terikat, dan dana tidak permanen. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akuntansi dana di rumah sakit. Terima kasih, sampai jumpa.